Ya, Anda kembali di Economic Challenges. Pak Pras tadi dari Apkasi dan juga dari Kalimantan Utara sudah menyuarakan aspirasi dari katakanlah mewakili daerah begitu Pak. Mereka punya suatu keinginan tersendiri atau ego dari wilayah sektoral masing-masing. Bisakah ini nantinya merusak rencana jangka panjang nasional? Begini, jadi bicara pembangunan ya antara pusat dan daerah, saya kira justru ini perlu sinergi antara pusat dan daerah. Seperti tadi dicontohkan masalah infrastruktur Pak ya. Saya kira di tahun 2014 itu sudah jelas bahwa pemerintah itu juga fokus ke sana untuk mengurangi kesenjangan wilayah, membangun prioritas pembangunan infrastruktur terutama dalam rangka peningkatan standar pelayanan minimum. Nah, tentunya kita harus fokus untuk infrastruktur. Nah, di samping itu persoalan konektivitas ini juga menjadi satu hal yang sangat penting dalam mendukung daya saing dan pembangunan infrastruktur sehingga betul-betul daerah itu akan nyambung dengan daerah yang lain maupun dengan luar ya. Jadi di sini bagaimana kita bisa melakukan debottlenecking, optimisasi dan pengembangan kapasitas. Memang ini tidak bisa sendiri sehingga sebetulnya dari pusat juga berharap bahwa daerah itu juga tidak hanya memusatkan kepada belanja-belanja yang rutin, tapi belanja modal infrastruktur yang lain juga daerah juga memfokuskan ke situ sehingga ini ada sinergi. Titik tengahnya di mana Pak? Ini dari mana? Tidak punya uang dia untuk belanja modal yang cukup itu. Dia aja konstruksi APBD. Tapi sama kembali tadi itu ya. Jadi soal pemekaran itu ya, ini saya tidak bicara mengenai Kalimantan Utara, saya mendukung Kalimantan Utara. Secara keseluruhan kebijakan itu sangat memberi beban. Bukan hanya jumlah daerah bertambah kemudian pegawai harus bertambah, tapi kantor-kantor lain juga harus dibentuk di situ. Kapolres pasti, kejaksaan hampir pasti. Itu cuma konsekuensinya berapa? Dulu hasil pemeriksaan BPK saja yang pernah saya dapat laporannya itu 3 tahun yang lalu, itu salah satu yang dipertanyakan adalah pembiayaan sebagai konsekuensi pemekaran itu mencapai puluhan triliun dengan pemekaran. Jadi saya kira keuangan akan bicara tentang itu. Tapi ini ada masalah yang sangat pokok di situ, yaitu karena pola subsidi dan pemberian bantuan itu berbasis administrasi. Jadi bantuan itu kepada kabupaten, kepada provinsi, kepada kota. Nah, untuk bisa dapat bantuan Anda mesti bentuk kabupaten baru. Itu kan insentifnya kan yang dia pikirkan itu. Jadi tidak usah lihat administrasinya. Kalau kebetulan itu numpuknya ada beberapa objek dalam satu wilayah administrasi, ya nggak apa-apa. Tapi justru sekarang administrasi semua bantuan kan bantuan kabupaten. Ya, ke Pak Bambang dulu mungkin gitu. Pak menanggapi Pak Rias tadi. Jadi menurut Anda ini otonomi menjadi penghambat atau sebenarnya malah memudahkan investasi sih? Sekarang begini ya, intinya kita tahun depan 2014 ini mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi bisa 6%. Itu yang harus kita capai dengan kerja keras. Nah, kerja keras itu hanya bisa tercapai kalau perekonomian daerah itu sinergis dengan pertumbuhan di keseluruhan secara nasional. Nah, tadi mengenai yang disampaikan Pak Rias mengenai sumber pembiayaan. Nah, ini saya ingin menyampaikan data aja bahwa tahun 2008 total alokasi transfer ke daerah dari APBN itu baru 292,4 triliun rupiah tahun 2008. 2014 artinya untuk APBN tahun depan sudah dianggarkan 592,5 triliun. Artinya dalam hanya 6 tahun kenaikannya 300 triliun. Dalam 6 tahun. Jadi dalam 6 tahun itu kenaikannya lebih besar daripada besaran tahun 2008. Ya. Nah, tapi Pak, tadi dari data Kementerian Dalam Negeri dikatakan bahwa 40% penggunaannya untuk belanja pegawai. Itu yang harus diperbaiki. Nah, tadi saya mau katakan dengan Pak Rias tadi. Pak Rias bilang ada pemekaran daerah. Apa sih implikasinya pemekaran daerah? Kalau ada daerah baru berarti harus ada basic yang baru, perangkat yang baru. Pegawai negeri dari berbagai jenjang dan segala macam kebutuhan operasional kantor misalnya. Nah, bayangkan yang muncul di dalam struktur biaya penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih menonjol akhirnya karena pemekaran adalah fixed cost-nya, biaya tetapnya. Nah, biaya variabelnya yang artinya untuk bangun infrastruktur dan yang lain-lain akhirnya terkorbankan karena kita sibuk menghabiskan di biaya tetap. Baik, kalau peranan swasta, di mana swasta bisa ikut berpartisipasi? Pak Anton mungkin bisa menambahkan. Ada yang terlupakan, artinya pemekaran ini berharap dengan ada pemekaran, dana masuk. Tapi dana APBN ini kan seperti balon.
Ya dipencet sini keluar di sana juga kan, tetapi tidak menambah. Kedua, yang dilupakan adalah peranan swasta tadi. Semestinya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah good corporate governance, good governance. Kalau iklim investasi diperbaiki, artinya dana yang terbatas ini hanya dipakai untuk infrastruktur dan yang paling mendasar, tetapi investasi masuk. Jadi satu contoh Bali, karena pariwisatanya berkembang, PAD dia saya kira paling tinggi di Indonesia dari segi persentase. Nah ini yang sekarang ini Mbak Frida, yang terlupakan adalah bagaimana memanfaatkan swasta ini, dan jangan lupa swasta dengan pemerintah filosofinya berbeda. Swasta maunya Filosofi dimanfaatkan pemerintah seperti apa benefit. sih, Pak? Filosofi swasta profit. Jadi kalau dia masuk di satu daerah dan tidak profit, untuk apa dia pergi? Nah inilah yang harus paradigma pemerintah daerah, daripada hanya mengemis dana yang memang hak dia juga, tetapi manfaatkan potensi daerah untuk dijual sehingga investasi masuk. Baik, baik. Kuncinya profit, Itu bisa Mbak Afi. kalau ada, untuk kepala daerah membantu saja pembebasan tanah itu sulit sekali. Ya, Mbak Afi, Karena dari nggak punya kacamata kewenangan. Komite Ekonomi Nasional, bagaimana Anda melihat permasalahan ini? Apakah sudah cukup apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga swasta selama ini? Kalau kita melihat memang di daerah ini beda-beda. Ada yang daerah itu yang iklim investasinya bagus, maka kecenderungannya investor menempatkan di sana. Tapi masih sebagian besar ini yang belum memberikan iklim yang bagus. Jadi kelihatannya bagus-bagus saja, begitu orang datang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat stimulus daripada APBD itu sendiri untuk menggerakkan ekonomi di daerah itu memang kecenderungannya belum semua gitu. Sama juga dengan yang tadi begitu ya. Nah, lalu kalau kita melihat di ekonomi nasional itu adalah melihat sebenarnya daerah ini kan punya potensi masing-masing sebenarnya. Nah, era di dalam membangun daya saing kompetitif itu ternyata SDM. Kita melihat di komite itu adalah SDM itu ternyata belum terbangun di daerah secara baik, sehingga dia juga berpengaruh terhadap bagaimana inovasi, bagaimana membuat nilai tambah yang baik dalam daya saing itu menjadi masalah utama dari SDM. Nah, salah satu instrumen atau strategi dari MP3I ini ada yang disebut klaster kawasan ekonomi terpadu. Sejauh mana sih klaster ini mampu mempercepat pembangunan di daerah-daerah? Begini, sebenarnya klaster ini mampu membangun karena kita melihat apabila dari mulai input sampai faktur output itu dibuat di dalam satu daerah khusus, maka itu kecenderungannya biayanya bisa ditekan yang pertama. Yang kedua juga nilai tambahnya bisa lebih baik begitu. Nah, ini ada 22 sektor yang akan dikembangkan di 6 koridor ekonomi. Nah, itu yang sebenarnya harus dipercepat oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu sebenarnya MP3 ini harus banyak menyertakan pemerintah daerah karena dalam implementasinya itu banyak sekali penolakan-penolakan karena dianggap tidak sesuai dengan daerah tersebut gitu. Nah, oleh karena itu perlu ada sinergi di mana membangun konektivitas, membangun SDM karena sekarang ternyata juga kekurangan SDM di dalam membangun 22 sektor itu sendiri. Pak Bambang, Anda melihatnya pengembangan klaster ekonomi terpadu ini sejauh ini skema public private partnership seperti apa sebenarnya yang diharapkan? Ya, kebetulan kita saat ini sedang mencoba mengenalkan kerjasama pemerintah swasta atau public private partnership di dalam pengelolaan bandar udara. Kuncinya adalah sekarang, tadi yang disampaikan Pak Anton, pihak swasta membutuhkan selain profit, sebelumnya adalah kepastian. Nah, di dalam skema KPS ini atau public private partnership, yang kita tonjolkan adalah kepastian. Hal-hal itulah yang diharapkan bisa membuat swasta akan terlibat lebih jauh dalam pembangunan daerah. Kalau menurut saya ke depan mengandalkan kepada APBN itu akan sulit. Karena APBN itu akan banyak bebannya. Ada subsidi, ada pembayaran utang, ada lagi kebutuhan belanja pegawai dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah selain budget, kita harus kembangkan yang namanya keterlibatan swasta. Jadi tepat sekali yang dikatakan oleh Pak Anton tadi, biarkan swasta masuk di bidang yang memang dia tertarik, dan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah atau pemerintah pusat fokus kepada bidang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu yang namanya infrastruktur dasar. Tapi infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, ataupun pembangkit listrik misalkan, itu serahkan kepada swasta. Atau paling tidak kerjasama pemerintah dan swasta. Ya, Pak Irianto, Anda melihat infrastruktur dasar, katakanlah di daerah Anda, Kalimantan Utara, sejauh ini sudah cukup efektif? Untuk dimaklumi, kita menyusun APBD itu terikat kepada ketentuan peraturan perundangan. Setiap tahun Menteri Dalam Negeri menerbitkan petunjuk teknis. Kita tidak boleh keluar dari situ karena APBD semua di Indonesia ini dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, kita terikat kepada ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
Karena di situ ada dana bagi hasil, ada dana bantuan keuangan, subsidi dan sebagainya. Jadi tidak mudah bagi daerah untuk berkreasi membelanjakan APBD. Nah yang kedua saya kira yang perlu kita perhatikan adalah karena kita akan outlook ke 2014, ekonomi daerah itu akan menentukan ekonomi nasional. Daerah itu adalah pilar nasional. Dan itu sudah dicantumkan oleh pendiri bangsa di dalam Undang-Undang Dasar 45. Indonesia terdiri dari daerah-daerah. Tetapi dalam proses perjalanan kita, daerah itu sering kurang didengar, padahal justru daerah itulah tentaranya Republik ini. Tapi yang kita inginkan adalah apa tindakan konkret dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersifat khusus pada wilayah-wilayah tertentu yang memerlukan akselerasi seperti Kalimantan Utara, yang nanti itu manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat di sana. Pak Rias, Jadi ini sebenarnya seperti memang itu ya, kreativitas pemerintah daerah itu sangat tergantung pada kewenangan yang dia miliki. Kembali kepada itu, kalau tidak ada kreativitas, tidak ada kewenangan, sulit untuk mengharapkan kreativitas. Sekarang bagi-bagi uang yang bantuan-bantuan sosial yang bermasalah itu kan lalu menjadi lahan untuk dinikmati untuk kepentingan politik dan segala macam. Tidak untuk peningkatan kualitas SDM. Bisa ratusan miliar itu di satu provinsi. Gitu. Baik. Yang ada sekarang yang ditangkapi lagi karena ada LSM fiktif dan segala macam. Jadi kreativitasnya salah arah gitu. Ya. Bukan Baik, untuk kita rakyat lihat tapi nanti untuk apakah kepentingan dia. strategi-strategi ini bisa berdampak terhadap peningkatan ekspor dan juga memperbaiki current account deficit dan perekonomian Indonesia di 2014 pada umumnya. Namun setelah jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges akan kembali sesaat lagi.